Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang pilihan waktu penanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi. Di dalam membudidayakan tanaman kemanis itu teman-teman, ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa melakukan penanaman kemanis itu di lahan tersendiri teman-teman. Nah, cara ini kita lakukan apabila kita memiliki lahan yang cukup. Kita bisa mengembangkan atau membudidayakan tanaman kemanis khusus di lahan tersebut. Kalau misalnya kita punya lahan terbatas teman-teman, kita bisa melakukan penanaman kemanis ini sebagai tanaman tumpang sari. Nah, jadi penanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari bisa kita lakukan ya dengan harapan kita memiliki beberapa jenis tanaman dalam satu lahan teman-teman. Ya, ada tanaman kemanis, kemudian ada tanaman kopi. Nah, jadi untuk lahan terbatas kita bisa melakukan pembudidayaan kemanis itu sebagai tanaman tumpang sari. Nah teman-teman, di dalam penerapan penanaman kemanis ini sebagai tanaman tumpang sari, itu pilihan waktu yang bisa kita terapkan dalam penanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari. Yang pertama adalah kita melakukan penanaman kemanis bersamaan dengan tanaman kopi. Seperti di tempat saya ini teman-teman, ini saya tanam secara bersamaan tanaman kemanis dengan kopi teman-teman. Jadi untuk cara yang seperti ini, kalau ditanam secara bersamaan itu untungannya adalah tanaman kemanisnya cepat besar dan tinggi. Ya, tentunya dengan pengaturan jarak tanam yang sesuai teman-teman. Ya, kita harus atur jarak tanamnya dan kita harus atur barisan kayu manis. Ya, seperti di tempat saya ini teman-teman. Ini adalah barisan kemanisnya sampai ke depan teman-teman. Dan dalam barisan ini tidak saya campur dengan tanaman lain. Kemudian jarak tanam dalam barisan ini kita buat 2 meter teman-teman. Nah teman-teman, di dalam membudidayakan tanaman kemanis itu sebagai tanaman tumpang sari, ada 2 pilihan waktu penanaman teman-teman. Yang pertama, kita bisa melakukan penanaman secara bersamaan dengan tanaman kopi. Seperti di tempat saya ini teman-teman. Umurnya sekarang sudah memasuki usia 3 tahun teman-teman ya. Nah besarnya sudah begini, tingginya itu sudah lumayan teman-teman. Sudah lumayan tinggi, sudah ada sekitar 5 meter sampai 6 meter. Dan kopinya pun masih bagus, masih berproduksi nih teman-teman. Ya, sekarang baru selesai berbunga teman-teman. Ya, ini untuk kopi umurnya 3 tahun, sama dengan umur kayu manisnya teman-teman. Karena penanamannya secara bersamaan. Nah teman-teman, untuk penanaman kemanis sebagai tanaman tumpang sari teman-teman, tentunya kita harus mengikuti aturan tanamnya teman-teman. Ya, kita tidak bisa melakukan penanaman secara sembarangan teman-teman, karena takutnya nanti akan berpengaruh buruk pada tanaman kopi. Di sini kita membuat barisan khusus tanaman kemanis teman-teman. Ini barisan khususnya tanaman kemanis yang kita tanam tanpa kita selingi dengan jenis tanaman yang lain. Ya, baik itu kopi ataupun tanaman yang lain. Ini khusus tanaman kemanis. Dan jarak tanam antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu 2 meter teman-teman. Cukup rapat teman-teman. Ya, tapi tidak jadi masalah dan ini cukup bagus teman-teman. Ini berdasarkan daripada pengalaman yang sudah saya coba. Untuk penanaman yang begini jaraknya cukup bagus teman-teman ya. Dan tanaman kopinya pun tidak terganggu oleh tanaman kemanis. Ya, jadi dengan cara ini cukup efektif teman-teman. Dan jarak daripada tanaman kemanis ke tanaman kopi yang terdekat itu kiri kanannya itu 2 meter ya teman-teman. Nah kemudian jarak daripada pohon kayu manis ke pohon kayu manis yang berikutnya, ya dari jarak barisan yang lain itu kita menggunakan jarak 8 meter teman-teman. Jadi antara barisan kayu manis ini dengan barisan yang satunya itu terdapat 3 deretan kopi ya teman-teman. 3 barisan tanaman kopi yang khusus tanaman kopi tanpa diselingi dengan tanaman kemanis. Nah itu cara kita melakukan penanaman kayu manis sebagai tanaman tumpang sari teman-teman. Dan di sini kita lihat bahwa tanaman kopinya tidak terganggu teman-teman karena kerimbunan kayu manis. Ya, karena nanti kayu manis ini antara satu barisan dengan barisan yang lainnya itu tidak akan bertemu cabang-cabangnya teman-teman ya. Kalaupun bertemu nanti itu sudah sampai pada usia puluhan tahun ya. Jadi cabang-cabangnya itu nanti tidak dikhawatirkan akan menutupi
tanaman kopi teman-teman. Nah, jadi kopinya tidak akan terpengaruh oleh kerimbunan tanaman kayu manis. Nah, inilah cara yang pertama teman-teman. Dan cara ini sudah saya terapkan dan cukup efektif teman-teman ya. Kopinya cukup bisa berproduksi dengan baik dan kayu manisnya bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal teman-teman. Nah, ini cara yang pertama teman-teman. Cara yang kedua adalah dengan melakukan penanaman kayu manis setelah kopinya berumur beberapa tahun ya. Nah, seperti di tempat saya ini teman-teman, ini ada tanaman kayu manis yang saya tanam sebagai tanaman tumpang sari, tapi penanamannya ini tidak secara bersamaan dengan tanaman kopi. Ini kayu manisnya sekarang baru memasuki usia 1 tahun, belum melewati ketinggian kopi. Nah, jadi untuk melakukan penanaman kayu manis sebagai tumpang sari yang kita tanam belakangan ini, kita harus memperhatikan bibit teman-teman. Bibit yang kita tanam itu harus agak besar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tanaman kayu manis yang saya tanam sebagai tanaman tumpang sari teman-teman, tapi penanamannya tidak secara bersamaan dengan tanaman kopi teman-teman. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi yang saya tanam secara bersamaan. Nah, ini adalah tanaman kayu manis yang saya tanam belakangan teman-teman. Setelah kopinya ini musim atau setelah menghasilkan ya, pokoknya setelah berumur beberapa tahun ini teman-teman. Ini kopinya kemarin itu berumur 2 tahun ya, baru saya tanam ini teman-teman ya, jadi agak sedikit lambat ya, jadi sekarang belum melewati ketinggian kopi. Dan perlu diperhatikan teman-teman untuk melakukan penanaman dengan cara yang kedua ini, penanaman kayu manisnya belakangan, kita harus memilih bibit yang besar teman-teman, minimal bibitnya 50 cm ya teman-teman, supaya nanti bibit itu akan cepat besar. Kalau terlalu kecil nanti bibitnya, maka dia akan susah besarnya teman-teman, karena di sampingnya ada tumbuh pohon-pohon kopi. Itu perkembangannya teman-teman ya, yang kita tanam belakangan ini cukup bagus teman-teman. Ini sekarang sudah mencapai ketinggian 150 cm teman-teman, dengan menghadirkan pucuk-pucuk merah begini teman-teman. Ini menandakan pertumbuhannya cukup bagus ya. Ini 1 kali lonjakan nanti bisa 15 atau 20 cm teman-teman ketinggiannya ya. Nah, ini cukup bagus teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah cara kita melakukan penanaman kayu manis sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi. Dan cara ini adalah menurut versi saya teman-teman, yang sudah saya terapkan di kebun saya. Menurut saya cara ini cukup berhasil teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.